Perkenalkan, aku adalah Opu Dewi Saju, dilahirkan di Palopo Luwu tahun 1880, terakhir dengan nama Famaja. Ayahku bernama Muhammad Abdullah Budaresek dan ibuku bernama Opu Deng Mawolu. Aku memiliki darah kebangsaan dari ibuku, karena ibu adalah keturunan langsung dari Raja Bone kedua-dua. Memerintah tahun 1749 sampai 75. Bagi masyarakat Luwu, gelar Opu saya adalah sebuah titulatur kebangsaan yang diberikan kepada seseorang setelah menikah. Gelar Opu yang diberikan kepada seseorang yang secara struktur menduduki jabatan dalam birokrasi kerajaan. Sebagai seorang bangsawan, saya memperoleh tempat tersendiri dalam masyarakat seperti halnya para bangsawan tinggi lainnya, yang sekalipun tidak menduduki jabatan dalam birokrasi kerajaan. Tetapi, itu lahir saya yang disandang menjadikan diriku menempati kedudukan yang terhormat di mata masyarakat. Dengan predikat itulah saya dapat bergerak secara leluasa kemanapun dan dapat menemui semua orang dari lapisan masyarakat manapun. Secara formal, saya tidak pernah mengikuti pendidikan dalam arti sekolah, karena sejak kecil saya hanya diajarkan pendidikan agama oleh pengasuh saya. Hari-hariku di masa kanak-kanak diisi dengan belajar mengaji Al-Quran hingga tamat 30 juz. Saya juga belajar dan memperoleh pendidikan agama oleh pengasuhku. Selama itu saya juga belajar fikih, nahwu, saraf, dan balaghah. Dasar pendidikan yang kuperoleh memang tidak setinggi pengetahuan agama yang dimiliki orang lain. Hal ini disebabkan karena pandangan masyarakat tradisional ketika itu tentang pendidikan yang hanya memberi kesempatan terbatas untuk anak perempuan dan dianggap cukup hingga bertingkat kepandaian membaca dan menulis huruf Latin saja. Setelah aku dewasa, aku dinikahkan dengan seorang ulama dari Bone, yakni Haji Muhammad Daud, dan pada waktu itulah aku mendapat gelar Opu Deng Risaju. Sesuai dengan tradisi masyarakat Luwu, suami Opu Deng Risaju, Haji Muhammad Daud, adalah seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Ia adalah anak dari rekan dagang ayahnya. Haji Muhammad Daud kemudian diangkat menjadi imam masjid istana kerajaan Luwu karena menikah dengan bangsawan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Pada tahun 1905, Belanda melakukan ekspedisi terhadap seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, tak terkecuali kerajaan Luwu. Pada waktu itu, aku bersama suamiku kemudian meninggalkan Palopo dan menetap di Parepare. Di Parepare inilah aku mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1927, aku mulai aktif di organisasi itu, cabang Parepare, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik untuk menentang kaum penjajah. Keaktifanku dalam organisasi itu di Parepare memberikan pengalaman kepadaku. Aku tercatat dalam sejarah sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjadi pucuk pimpinan partai politik yang berasaskan Islam. Sebagai seorang putri keturunan bangsawan, tertanam sikap dan jiwa patriotisme serta daya karismatik tentang masyarakat pada diriku. Perjuanganku dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Luwu mendapat kendala baik dari pihak Belanda maupun pihak keluarga. Hal itu tidak menyurutkan semangat perjuanganku untuk terus membangun. Oleh sebab itu, Belanda datang untuk menangkapku beserta pengikutku. Setelah menjalani masa tahanan, dukungan pun datang dari berbagai utusan dan undangan yang memintaku untuk mendirikan ranting PSSI di tanah Luwu seperti di Maili dan Tapampanua. Aku bersama dengan suamiku dibawa ke Palopo melalui jalan laut dengan pengawalan yang cukup ketat dan tangan diborgol karena dianggap membahayakan. Pada waktu itu, pemborgolan terhadap kaum bangsawan merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum bangsawan dan keluargaku. Perlakuan tersebut mendapat protes keras dari pemangku adat Luwu. Salah satunya ialah Opu Balirante yang memiliki hubungan darah denganku.
Sejak pembegolan terhadapku yang dilakukan oleh pihak Belanda menjadi awal dari tantanganku terhadap pihak keluargaku dan adat Luwu, aku memang pejuang yang tak kenal menyerah. Walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat baik dari pihak kerajaan Luwu maupun pemerintah kolonial Belanda, tetapi aku tidak mau menghentikan aktivitasku. Bahkan, aku menerima hukuman oleh pihak Belanda dan ketua Distrik Bajo saat itu untuk lari mengelilingi lapangan bola pada siang hari dengan letusan senapan di dekatku. Bahkan, sebuah senapan diletuskan di samping telinga persis. Pada 10 Februari 1964, diriku menghembuskan nafas terakhirku dan dimakamkan di kompleks makam Raja-Raja Lapoi di Palopo. Pada tanggal 3 November 2006, aku diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Kisah perjuanganku akan terus menjadi inspirasi bagi perempuan Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.